Yang saya hormati Bapak Dr. Sukoco, SSI MSI MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah SAD pada program pembelajaran jarak jauh atau PJJ MTI Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalkan, saya menyampaikan satu review atau tinjauan mengenai analisis dan desain sistem informasi akademik Politeknik Negeri Malang menggunakan metode RAD atau Rapid Application Development. Tugas ini saya buat dalam rangka untuk menyelesaikan penugasan ujian tengah semester untuk mata kuliah SAD. Baik, saya akan mulai di bagian penulisan ilmiah ini. Penulis yaitu Bapak Pramana Yoga Saputra dan Bapak Daniel Oranova Sihaan, keduanya dari Institut Teknologi 10 November, Pak Yoga Saputra dari Program Studi Magister Manajemen Teknologi, sedangkan Pak Daniel Oranova Sihaan ini berasal dari jurusan Teknik Informatika. Pada bagian abstrak, kita dapat mempelajari, saya dapat mensarikan bahwa Politeknik Negeri Malang atau Polinema merupakan salah satu institusi pendidikan yang begitu aware atau menyadari pentingnya teknologi informasi. Oleh karena itu, teknologi informasi diterapkan mulai dari tingkat institut sampai ke program studi. Polinema berencana untuk mengembangkan sistem informasi akademik atau akan kita sebut sebagai SIAKAD yang baru yang menggunakan teknologi web. Tujuan dari dibuat SIAKAD ini adalah untuk mendukung proses pendidikan yang merupakan core bisnis dari atau bisnis inti dari Politeknik Negeri Malang ini. Aplikasi SIAKAD tersebut dikembangkan nantinya menggunakan satu metode yaitu RAD atau Right Application Development yang nantinya akan kita coba review, kita lihat bagaimana metode ini akan dilakukan atau dijalankan dalam pembuatan aplikasi atau sistem informasi akademik SIAKAD ini, baik di dalam analisis desainnya maupun nanti pembentukan sistemnya. Metode ini atau metode RAD ini dipilih karena kebutuhan aplikasi SIAKAD itu sangat mendesak. Ada kata rapid ya, atau artinya itu cepat. Nah, apa yang dimaksud dengan cepat ini sebetulnya pada bagian hasil penelitian nanti menunjukkan bahwa dengan menerapkan RAD, aplikasi SIAKAD yang baru lebih cepat tersampaikan kepada pengguna apabila dibandingkan aplikasi SIAKAD yang sudah ada atau existing. Dengan menggunakan RAD, aplikasi SIAKAD tersampaikan setelah 1 sampai dengan 3 bulan saja, sedangkan dengan metode yang lama perlu waktu sekitar 12 bulan. Kemudian di bagian pendahuluan ya, disampaikan mengenai latar belakang pembangunan atau pembuatan SIAKAD yang baru ya. Politeknik Negeri Malang mengembangkan SIAKAD baru, dan untuk membuat SIAKAD baru ini akan digunakan teknologi web dengan beberapa alasan. Ya, salah satunya adalah memiliki kelebihan akses yang mudah. Ya. Kemudian akses tersebut mendukung tujuan SIAKAD yang baru, yakni sistem terpusat serta adanya transparansi informasi. Secara garis besar, SIAKAD akan mengalami perubahan teknologi yang semula adalah aplikasi desktop, ya, akan bergeser atau berpindah menggunakan web-based teknologi atau teknologi berbasiskan web. Pada pengembangan aplikasi SIAKAD, semua pemangku kepentingan atau stakeholder menginginkan proses delivery yang cepat
supaya mudah untuk merespon perubahan. Selain itu, dalam proses pengembangan aplikasi tersebut, anggota yang dimiliki tim pengembang kurang dari 10 orang. Keterbatasan sumber daya dan waktu membuat tim pengembang memutuskan untuk menggunakan metode yang saat ini dipakai, yaitu RAD atau Rapid Application Development. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana penerapan analisis dan desain pada RAD ini dalam proses pengembangan aplikasi diangkat pada teknik pengenalan. Kita akan berlanjut pada bagian metode. Apa itu metode RAD? Rapid Application Development atau RAD merupakan proses pengembangan software incremental yang menekankan pada siklus pengembangan waktu yang lebih pendek atau sangat pendek. Ya. Untuk sistem yang normal dibutuhkan waktu minimal 180 hari. Akan tetapi dengan metode RAD ini, suatu sistem dapat diselesaikan hanya dalam waktu 30 atau 90 hari saja. RAD memiliki 3 tahap yang melibatkan pengguna dan pengembang software dalam perencanaan, desain, dan implementasinya. Ketiga tahap itu adalah, yang pertama adalah requirements planning, kemudian RAD design workshop, dan yang terakhir adalah tahap implementasi. Berikut ini adalah ditampilkan mengenai gambaran dari perbandingan metodologi penelitian dan RAD ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Bagaimana di dalam RAD ini ada 3 kegiatan yang utama. Saya akan lanjutkan berikutnya. Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan aplikasi CAD ini mengadopsi metode RAD. RAD termasuk dalam model iteratif. Model ini digunakan untuk melakukan rekayasa kebutuhan dalam beberapa iterasi, dan oleh karena itu cocok digunakan dalam pengembangan software yang berversi atau yang memiliki versi. Apabila digambarkan, maka alurnya seperti gambar 1. Ya. Gambar 1 itu kalau kita lihat dia ada 7 aktivitas. Kita lihat sama-sama mungkin di bagian tersebut ya, ada 7 aktivitas utama, yakni identifikasi tujuan, kebutuhan informasi, validasi, analisis desain, konstruksi, validasi, analisis, desain, konstruksi, implementasi, dan analisis pasca implementasi. Kalau kita lihat gambarnya adalah di bagian sebelah kiri yang metodologi penelitian. Dimulai dari identifikasi ya, di bagian atas ada studi literatur, tapi kita mulai dari identifikasi tujuan dan kebutuhan informasi, kemudian ada kegiatan workshop desain yang di dalamnya terdiri dari analisis, desain, dan konstruksi. Baru setelah itu implementasi, dan pada bagian terakhir adalah analisis setelah pasca implementasi tersebut. Saya akan teruskan ya. Di bagian-bagian selanjutnya diterangkan oleh penulis mengenai pembanding antara metodologi penelitian dengan RAD. Ya, kalau kita lihat sama saya bisa kita simpulkan semacam ini. Ya, kegiatan workshop desain ya, di dalam metodologi penelitian yang terdiri dari analisis, desain, dan konstruksi itu akan ada di RAD di bagian yang kedua, yaitu RAD design workshop. Kemudian yang di bagian setelah workshop desain pada metodologi penelitian itu ada implementasi dan analisis pasca implementasi. Di RAD tertulis di bagian implementation. Jadi saya bisa lewatkan di bagian angka-angka ini ya. Dan kita lihat selanjutnya kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam metodologi penelitian tersebut yang kita sudah perbandingkan tadi dengan RAD. Yang pertama adalah identifikasi tujuan dan kebutuhan informasi. Ya. Pada rekayasa kebutuhan, tahap ini sama dengan tahap elisitasi kebutuhan. Pada tahap ini, developer mencari serta mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan setiap pemangku kepentingan di dalam sistem ini.
Ya, mungkin kalau gambarannya bisa jadi admin di kampus tersebut, juga mungkin mahasiswa sebagai pengguna. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui tujuan bisnis dan proses bisnis dari organisasi serta stakeholder dari sistem yang akan dibangun tersebut. Kemudian berikutnya akan dilanjutkan juga, akan diteruskan juga dengan mengetahui permasalahan yang harus dipecahkan oleh sistem untuk kemudian menghasilkan spesifikasi kebutuhan sistem. Berikutnya adalah validasi. Untuk memastikan bahwa hasil identifikasi yang di atas itu berupa spesifikasi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan stakeholder, maka dilakukanlah proses validasi. Spesifikasi kebutuhan tersebut, pada proses ini dilakukan checklist sesuai dan tidak sesuai mungkin nantinya ya. Proses ini melibatkan stakeholder dan developer atau pengembang. Kita lanjutkan, berikutnya adalah analisis. Pada bagian ini, seluruh informasi yang sudah didapatkan akan dianalisa. Tujuan dari tahap analisis adalah mendapatkan proses bisnis yang termasuk dalam sistem secara detail. Kemudian, menentukan proses bisnis mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu melalui prioritas pengembangan fitur tersebut, serta menentukan time box serta membagi SDM dalam pembangunan fitur. Itu adalah desain. Desain ini adalah pembuatan desain database-nya, ya. Desain sistem serta desain antar muka atau UX atau interface adalah yang dilakukan dalam aktivitas desain ini. Hasil analisis yang telah dihasilkan dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan desain nantinya. Hasil dari aktivitas desain akan direalisasikan pada aktivasi atau aktivitas konstruksi berikut ini. Konstruksi. Aktivitas konstruksi adalah mengubah hasil desain sistem, desain database, dan desain antarmuka menjadi suatu sistem. Proses ini membutuhkan programmer untuk membuat kode program untuk merealisasikan desain yang telah dibuat. Kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah implementasi. Telah diperoleh sebuah SIAKAD yang utuh tadi dari hasil desain sama konstruksi. SIAKAD tersebut diinstal pada lingkungan pengguna, dalam hal ini di lingkungan Polinema atau Politeknik Negeri Malang. Selain melakukan penginstalan, pada aktivitas implementasi juga dilakukan pelatihan untuk pihak-pihak yang terkait dengan SIAKAD ini. Kemudian berikutnya adalah setelah implementasi tadi adalah analisa pasca implementasinya. Setelah aplikasi AKAD diimplementasikan pada lingkungan pengguna tadi di Polinema, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap SIAKAD yang sudah terimplementasi di lingkungan pengguna tadi. Tujuannya adalah untuk memperoleh feedback atau masukan atau mungkin umpan balik dari pengguna setelah menggunakan SIAKAD tersebut. Umpan balik inilah nantinya akan digunakan untuk menggunakan sistem informasi atau aplikasi yang sudah dibuat tadi. Kita akan lanjutkan dengan hasil pembahasan dari penulisan ilmiah yang kita bahas saat ini ya. Dalam penelitian ini dilakukan 2 kali siklus penggunaan SIAKAD. Pada siklus pertama dilakukan pembangunan SIAKAD versi mahasiswa. Jadi di stakeholder yang pertama adalah mahasiswa pengguna. Dan siklus yang kedua dibangun SIAKAD versi administrasi atau admin. Pelaksanaan metode penelitian dalam proses pembangunan SIAKAD ditunjukkan pada tabel 1. Apa saja yang ada di tabel 1 ini ya. Kita bisa lihat sama-sama. Pada tabel 1 ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan SIAKAD di mana pada tabel tersebut ditunjukkan ada jenis activity-nya atau aktivitasnya, kemudian durasi yang berisi tanggal mulai dan tanggal berakhirnya aktivitas. Pada tabel ditunjukkan durasi pelaksanaan 3 kelompok aktivitas besar, yaitu identifikasi tujuan dan kebutuhan informasi dilakukan selama 10 hari. Workshop desain workshop desain yang pertama dilakukan selama 20 hari dan workshop desain 2 dilakukan selama 32 hari, sehingga total pembangunan untuk pembuatan sistem aplikasi ini adalah berlangsung selama 32 hari, sehingga total pembangunan aplikasi SIAKAD mulai dari identifikasi hingga siklus yang kedua, kan ada 2 siklus tadi, yaitu untuk mahasiswa dan untuk pengguna, totalnya adalah 62 hari. Di bagian bawah masing-masing kelompok aktivitas
Ya. Ada aktivitas penyusunnya. Untuk lebih jelasnya bisa mungkin kita lihat pada bagian tabel ini ya. Ya. Yang di highlight ini adalah aktivitas-aktivitas besar dan dilanjutkan dengan keterangan aktivitas kecil pendukungnya. Sampai kemudian terakhir nanti, di sebelah kanan itu ada durasinya berapa lama, kemudian tanggal mulainya, dan kapan selesainya. Oke. Berikutnya adalah identifikasi tujuan dan kebutuhan informasi. Pada proses identifikasi tujuan dan kebutuhan informasi, rapat bersama satu dilakukan diskusi antara developer sebagai pembuat dan semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang didiskusikan di rapat tersebut adalah peraturan akademik dan kondisi existing yang ada dari si akad tersebut. Hasil diskusi dianalisis dalam rapat internal satu sehingga diperoleh hasil analisis peraturan akademik dan hasil analisis kondisi existing si akad. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai acuan dalam diskusi untuk menentukan spesifikasi kebutuhan si akad yang baru nantinya ya pada rapat bersama yang kedua. Hasil rapat bersama 2 dianalisa pada rapat internal 2. Hasil rapat internal 2 berupa daftar spesifikasi kebutuhan si akad yang baru. Nah, selanjutnya akan divalidasi oleh stakeholder seperti yang ada di tabel kedua ini. Tabel kedua ini berisi nama kebutuhan beserta dengan validasinya yang terisi sesuai atau tidak sesuai. Ya, isinya checklist ya, semacam ini. Nama kebutuhannya misalnya nomor 1 fitur view data mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas yang versi admin sesuai dan seterusnya sampai terakhir. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah tadi identifikasi, kita lanjutkan dengan workshop design. Workshop desain 1 merupakan siklus pembangunan si akad yang pertama. Dalam sebuah siklus selalu ada aktivitas analisis, desain, dan konstruksi. Untuk analisis siklus 1, aktivitas yang dilakukan pengembang adalah menentukan prioritas pengembangan fitur serta menentukan jangka waktu pengembangan si akad, serta perencanaan dan pembagian beban kerja pembangunan si akad versi mahasiswa. Karena dibutuhkan untuk dibangun aplikasi versi mahasiswa terlebih dahulu, maka yang dibuat desainnya adalah desain tampilan serta sistem si akad untuk versi mahasiswa. Pada proses desain tahap ini yang didesain adalah tampilan dan sistem fitur akademisnya, biodata, dan juga untuk laporan finansial atau keuangannya. Dan pembuatan desain tampilan dan desain sistem pada proses desain tahap ini dilakukan review untuk back-end database-nya. Hal ini tersebut dilakukan karena untuk si akad yang akan dibangun ini menggunakan database yang existing atau yang sudah ada, yang akan dijadikan base untuk pembangunan sistem informasi akademik atau si akad yang baru. Dan seterusnya, kemudian berikutnya nanti adalah ada workshop desain 2. Ya. Pada workshop desain yang kedua ini, ya, dilakukan adalah menentukan prioritas pengembangan fitur-fitur dan penentuan jangka waktunya, serta melakukan pembagian beban kerja untuk si akad yang versi kedua, yaitu versi administrasi. Sedang untuk proses desain 2 ini yang dibuat desain adalah desain tampilan serta sistem si akad yang dikhususkan untuk versi admin yang terdiri dari fitur data mahasiswa, dosen, mata kuliah, kelas, ya. Kemudian juga diikuti dengan fitur penilaian, absensi, dan jika ada nanti tetap dipersiapkan surat peringatan-peringatan untuk mahasiswa. Proses konstruksi akad versi admin masih tetap menggunakan framework untuk membangun sistemnya. Untuk pembangunan antarmuka, pengembang memanfaatkan front-end framework yang dinamakan menggunakan Bootstrap ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kita melakukan perbandingan kinerja antara
si akad yang sudah dibangun dengan workshop tadi sudah jadi si akad yang baru, kita berbandingan dengan si akad yang existing. Untuk mengetahui kinerja metode pembangunan yang digunakan untuk membangun si akad yang baru, dilakukan perbandingan kinerja antara metode pengembangan yang digunakan untuk membangun si akad existing dengan metode yang dibangun untuk si akad yang baru. Kita lihat langsung saja di tabel, akan terbaca dengan yang jelas ya. Pembandingnya adalah rentang waktu, keterlibatan stakeholder, iterasi yang dilakukan, prioritas penggunaan ulang komponen. Si akad existing membutuhkan waktu 12 bulan, yang lama ya. Sedangkan si akad baru dengan menggunakan metode RAD ini atau Rapid Application Development ini membutuhkan waktu plus minus sekitar 1 sampai dengan 3 bulan. Kita lihat ya, pada tabel 3 terlihat bahwa metode pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan si akad itu membutuhkan waktu plus minus ya sekitar 12 bulan. Waktu selama 12 bulan tersebut digunakan untuk membangun seluruh fitur, kemudian memberikannya kepada pengguna. Jadi selama 12 bulan si akad existing dibangun, pengguna harus menunggu dulu, kemudian setelah 12 bulan baru terdeliver, disampaikan kepada pengguna dengan seluruh fitur-fiturnya. Hal ini berbeda sekali dengan metode pengembangan yang digunakan si akad baru yang membutuhkan waktu sampai 3 bulan untuk membangun fitur, kemudian berikan kepada pengguna, dan dalam waktu 1 hingga 3 bulan pembang sudah dapat memperoleh umpan balik pengguna. Inilah karakteristik metode RAD yang penulis bicarakan di dalam penulisan ilmiahnya ini. Cepatnya diperoleh umpan balik tersebut dikarenakan pada metode pengembangan RAD yang digunakan si akad yang baru, fitur-fitur tidak dibangun seluruhnya. Pada si akad yang baru dikerjakan beriterasi, produk dengan skala yang besar dipecah menjadi beberapa bagian dengan skala yang lebih kecil, diselesaikan berdasarkan prioritas dan diluncurkan kepada pengguna. Selain itu, yang percepat penggunaan si akad baru adalah adanya penggunaan framework serta penggunaan ulang dari si akad existing atau yang lama, sehingga lebih cepat tersampaikan pengguna apabila dibandingkan si akad existing atau yang lama. Untuk pembicaraan mengenai keterlibatan stakeholder, pengembangan si akad baru melibatkan stakeholder 6 kali, di mana hal ini dilakukan pada proses analisis, desain, dan pengujian di setiap siklus tersebut. Dan untuk si akad existing melibatkan stakeholder itu hanya 2 kali, yakni pada proses analisis dan desain saja. Hal ini mempengaruhi tingkat kesesuaian dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak seperti keinginan atau seperti kesesuaian dari stakeholder tersebut. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran-saran. Ya. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, RAD ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang sesuai digunakan dalam penggunaan aplikasi si akad pada Polinema ini atau Politeknik Negeri Malang. Karena dengan menggunakan RAD, aplikasi si akad dapat tersampaikan ke pengguna lebih cepat dan tidak perlu menunggu semua fiturnya terselesaikan. Kemudian yang kedua, selain itu, menggunakan RAD dilakukan penggunaan ulang komponen dari aplikasi lain serta pemanfaatan framework, sehingga dengan jumlah anggota pengembang yang sedikit, SDM yang sedikit, masih dapat menghasilkan aplikasi dengan cepat. Kemudian ada beberapa saran-saran perbaikan. Untuk memperbaiki hasil penelitian ini, maka saran-saran dari penulis penelitian ilmiah ini menyampaikan yang pertama, dalam proses pembangunan perlu digunakan alat bantu berupa subversion tool yang berguna untuk mengatur file dan dokumen dengan pengembangan aplikasi si akad serta melacak perubahan yang dilakukan pada file dokumen tersebut. Ya. Kemampuan anggota tim ini yang kedua, kemampuan anggota tim dalam pengembangan aplikasi si akad mengambil peranan yang penting. Seorang anggota tim harus memiliki multi skill. Karena pada RAD, seorang anggota tim memiliki satu atau lebih peran. Ya. Seorang tim harus multi skill ya, karena tidak satu
SDM satu peran, tapi satu SDM bisa memiliki lebih dari satu peran dalam proses pembangunan sistem informasi akademis ini. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pengembangan aplikasi SIAKAD. Pada penentuan time box yang dilakukan pada perencanaan pengembangan, ditentukan produk hasil serta batas waktu. Untuk sebuah pengembangan aplikasi sebaiknya juga ditentukan budget. Selain itu, kedisiplinan dalam memenuhi time box dalam kurun waktu juga diperlukan agar waktu untuk proses pembangunan selanjutnya tidak mundur. Baik, demikian mungkin review dari penulisan ilmiah yang berjudul Analisis Desain Sistem Informasi Akademik Politeknik Negeri Malang menggunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada beberapa kekurangan di dalam penyampaian. Terima kasih.